kembali lagi di channel saya. Kali ini kita belajar tentang penarikan kesimpulan. Ini juga sering keluar di TPS UTBK ya, ataupun kemampuan-kemampuan dasar, baik itu SIMAK UI, UTUL UGM dan lain-lainnya lah. Oke, untuk penarikan kesimpulan ini kita punya 4 metode ya. Metode yang pertama itu adalah modus ponens ya, modus ponens, singkat aja ponens. Nah, nanti diketahui dua pernyataan. Premis satu kita misalkan P maka Q ya, lalu premis kedua itu diketahui P. Nah, jadi P doang dia premis kedua, maka simpulannya ini adalah si Q gitu ya. Lalu yang kedua ada nanti modus tollens, modus tollens ya. Premis satu itu bentuknya P maka Q. Premis kedua itu ingkar atau negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian yang berikutnya nanti ada silogisme ya. Berikutnya ada silogisme yang ketiga, silogisme ya. Nanti ini juga dua pernyataan, P maka Q. Pernyataan kedua, Q maka R, sehingga kesimpulannya nanti adalah P maka R. Yang terakhir, yang keempat, itu nanti ada dilema ya, dilema ya, dilema. Nanti di sini ada tiga pernyataan. Misal nih saya buat P maka R, kemudian premis kedua Q maka S. Nah, dari sini kan pakai silogisme nggak bakalan ketemu dia premis satu premis duanya simpulannya apa. Nanti premis ketiga itu P atau Q, maka kesimpulan dari tiga premis itu adalah R atau S. Nah, teman-teman sekalian, rumus dasar yang 4 ini kita harus hafal ya, karena ini adalah metode cepat untuk menentukan suatu simpulan ya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Oke, baik, sebagai contoh yang pertama, kita sediakan di sini ada dua pernyataan ya. Sebelumnya kalau ada suara yang berisik, mohon maaf ya, tetap fokus aja. Oke, premis 1 itu jika masalah COVID-19 belum tuntas, maka Andi tetap di rumah aja. Nah, masalah COVID-19 ini, kita buatlah dulu dia. Ini saya tulis ya. COVID-19 kita tandai dulu dia itu adalah si P ya. Belum tuntas ya, maka Andi tetap di rumah aja. Nah, di rumah aja itu Q. Kemudian masalah COVID-19 belum tuntas, berarti ini tadi merupakan si P. Dari premis 1 dan premis 2 ini kita buat bentuknya itu adalah P maka Q, itu premis 1, lalu premis kedua P. Maka kesimpulannya tadi sesuai dengan modus ponens, ini adalah Q. Apa isi dari pernyataan Q? Maka kesimpulannya ini Q-nya itu adalah Andi tetap di rumah aja. Andi tetap di rumah aja. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Di sini juga ada dua premis, masih dalam konteks soal yang sama ya. Jika masalah COVID-19 belum tuntas, ini tadi kita buat COVID-19 belum tuntas adalah P. Andi tetap di rumah aja, itu kita misalkan Q. Andi tidak tetap di rumah, berarti ini negasi Q. Maka kita tulis dulu ya, P maka Q, di premis kedua negasi Q. Kesimpulannya tadi berdasarkan keempat rumus tadi, ini adalah modus tollens, maka kesimpulannya adalah negasi P ya. Negasi P apa? Berarti lawan dari P. Kalau P-nya masalah COVID-19 belum tuntas, berarti P-nya, negasi P-nya itu adalah masalah COVID-19 sudah tuntas. Telah tuntas ya, telah tuntas. Maka jawabannya masalah COVID-19 telah tuntas.
Baik, berikutnya soal masih dalam topik yang sama, ya. Di sini premis 1, jika masalah COVID-19 belum tuntas, nah langsung kita tandai ya. Ini belum tuntas, itu si P, ini P, maka Andi tetap di rumah aja. Di rumah aja itu Q. Andi tetap di rumah aja, berarti Andi tetap di rumah aja, itu tadi Q ya. Andi akan merasa gelisah, berarti ada pernyataan baru, itulah kita buat si R. Oke, maka kita susun dulu premis satunya P maka Q. Premis kedua Q maka R. Kesimpulannya kira-kira apa tadi? Ini silogisme ya. Kesimpulannya adalah P maka R. Sehingga P maka R itu kalau kita buat dalam pernyataan itu adalah jika masalah COVID, kita singkat aja ya, COVID-19 belum tuntas, maka Andi akan merasa gelisah ya, merasa gelisah. Nah, inilah nanti dia sebagai kesimpulannya. Baik, soal yang terakhir ya. Premis 1, jika masalah COVID-19 belum tuntas, ini tadi kita misalkan si P, Andi tetap di rumah, itu si Q, Andi tidak tetap di rumah, itu si negasi Q, atau itu seperti huruf U ya, Andi merasa gelisah, itu adalah R, karena ada pernyataan baru. Berarti kalau kita tulis premisnya P maka Q, lalu di bawahnya itu negasi Q atau R. Ini bagaimana mencari kesimpulannya ini kira-kira. Maka yang pertama kita ubah itu kita cari ekuivalensi dari negasi Q atau R. Ini ekuivalen nanti dengan Q maka R ya. Boleh dicek nanti ekuivalensi. Kita sudah buat kemarin videonya ya, sebelumnya ya. Oke, baik, berarti soalnya ini bisa kita rombak menjadi berbentuk P maka Q lalu Q maka R. Dengan kata lain simpulannya adalah P maka R. Berarti kesimpulannya sama dengan soal sebelumnya, yaitu jika masalah COVID-19 belum tuntas, maka Andi merasa gelisah. Oke, sekian dulu video dari saya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe.